Salam Olimpiade. Kali ini saya akan coba membahas soal kompetisi guru sains nasional yang diadakan oleh Yayasan Olimpiade Indonesia (YOI) tahun 2021 untuk bidang matematika. Saya akan bahas soal nomor 1. Angka-angka dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dapat disusun kembali menjadi sebuah bilangan yang habis dibagi 11. Misalnya, 123.475.869, 459.267.831, dan 987.453.126. Ada berapa banyak bilangan seperti itu? Jadi kita di sini mencari bilangan yang digit-digitnya terdiri dari angka 1 sampai 9 dan habis dibagi 11 ya. Bilangan itu habis dibagi 11. Kita tahu bahwa bilangan yang habis dibagi 11 adalah bilangan yang jumlah digit urutan ganjil dikurang dengan jumlah digit urutan genap habis dibagi 11. Berarti untuk memudahkan kita misalkan terlebih dahulu ya, jika jumlah digit urutan ganjil, kita misalkan jumlah digit-digit urutan ganjil itu adalah X dan jumlah digit-digit urutan genap kita misalkan Y, maka supaya bilangan itu habis dibagi 11, supaya bilangan tersebut habis dibagi 11, maka 11 harus habis membagi X kurang Y ya. Jadi X itu jumlah digit urutan ganjil, berarti X itu jumlah urutan 1, 3, 5, 7, 9 urutannya ya. Sedangkan Y itu adalah jumlah digit-digit di urutan 2, 4, 6, dan 8. Jadi supaya bilangan ini habis dibagi 11, bilangannya akan kita susun, maka 11 harus habis membagi selisih jumlah urutan ganjil dan jumlah urutan genap. Selanjutnya, kalau kita jumlahkan semua, jadi kita jumlahkan urutan ganjil X, kita jumlahkan urutan genap Y, jadi kita jumlahkan X dan Y itu sama saja dengan jumlah semua bilangan ya. Jadi bilangan itu jumlah semua digit ya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 9. Jadi kita jumlahkan semua digit, ini sama dengan 45. Berarti kita coba ambil kemungkinan yang jumlahnya X tambah Y itu 45, tapi selisihnya kelipatan 11 ya. Oke, jadi kemungkinan 1 itu kalau kita anggap X kurang Y-nya adalah 11. Ya, kita anggap X kurang Y 11. X tambah Y-nya ya 45. Jadi seandainya ini kita tambahkan kan, 2X sama dengan 56. Jadi X-nya 56 bagi 2 dapat 28. Kalau X-nya 28, maka Y-nya 45 kurang 28, 17 ya. Nah, sekarang kita cari kemungkinannya. Karena X itu tadi jumlah dari 5 digit ganjil, sedangkan Y jumlah dari 4 digit urutan genap, maka lebih mudah kita mencari kemungkinan Y, karena ada 4 digit di sini anggotanya. Nah, kita coba cari kemungkinan urutan genap ya, yang jumlahnya
17 ya. Kita coba cari semua kemungkinan apa saja digit-digit yang berada di urutan genap ya. Jadi nanti jumlah urutan genapnya itu kan Y17. Apa-apa saja yang jumlahnya 17. Jadi kalau urutan genap tadi cuma 4 digit ya, urutan 2, 4, 6, 8. Berarti kita cari 4 angka yang jumlahnya 17, di mana angkanya itu dari 1 sampai 9 dan tidak boleh berulang. Yang mungkin itu pertama 9 kita ambil dari paling besar. Lalu kalau 6, 15 tambah 2, 2 tidak ada yang bisa berbeda ya. Kita coba 5, 9 tambah 5, 14, 3 lagi ya supaya 17, 3 lagi 2, 1. Lalu kemungkinan kedua 9 kita turunkan jadi 4. 9 tambah 4, 13. 4 lagi harus berbeda berarti 31. Ya, cuma itu yang kemungkinan 4. Ya, kalau 93, 12. 5 lagi 12. 93, 32. Nggak bisa ya. 3-nya berulang. Berarti kita pindah ke 8. Kalau 87, 15. 2 lagi nggak bisa. Berarti coba 86 ya. 14, 3 lagi itu 21. Ya, yang jumlahnya 3 hanya 21 ya. Lalu kita coba ke 85. Ini jumlahnya 13. 4 lagi bisa 31 ya. Yang jumlahnya 4 cuma ini ya 31. Lalu kalau kita coba 84 ini 12 ya. Berarti jumlahnya 5 lagi ya, yaitu 32. Selanjutnya 32, 41 nggak mungkin berulang. 83, 11. 6 lagi nggak bisa ya. Ya bisa karena harus di bawah 3, nggak bisa ya. Berarti kita coba yang awalnya 7. 7, 7, 6, 13. 4 lagi 31 ya. Hanya itu yang 4 ya. Lalu 75 ini 12. Berarti 5 lagi bisa 41 ya. Lalu 75 bisa juga 5 lagi 32. Tapi itu saja ya, nggak ada lagi. Kalau 74, 11. 11, 6 lagi nggak bisa ya. 74, 33 nggak bisa. Oke. Kita coba 6. 65 ini 11. Berarti 6 lagi ya. 6 lagi bisa 42. 6 lagi hanya itu kemungkinannya 51 nanti berulang 5-nya. 33 nggak boleh sama ya. Kalau 64, 10 berarti 7 lagi. Di bawah 4 nggak bisa lagi ya, jumlahnya 7. Ya berarti ini saja kemungkinannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kemungkinan untuk mengisi angka-angka di urutan genap. Tapi ini kan belum disusun ya. Ini kan 9521 bisa saja 9215, 5219, permutasinya belum kita buat ya. Sehingga kalau kita buat semua kemungkinan, maka untuk kemungkinan 1 ini banyaknya kemungkinan yang bisa dibuat itu sama dengan ini kan tadi 9 ya. 9. Lalu untuk 1 ini kita cari kemungkinannya ya. Untuk kita ambil sampelnya 1. Ya. Yang ini 9521 masih bisa disusun sebanyak 4 faktorial ya. Jadi ada 4 faktorial cara untuk menyusun digit-digit di urutan genap. Lalu sisanya digit yang selain ini, contoh sisanya ini adalah 3, 4, 6, 7, 8, ya kan? Sisa dari 9521. Nah, 3, 4, 6, 7, 8 itu kan masih bisa diacak lagi menjadi 5 faktorial ya. Jadi 5 faktorial susunannya. Ini untuk susunan urutan ganjil. Nah, selanjutnya kita ke kemungkinan 2. Kemungkinan yang kedua kita buat di sini. Kalau kita misalkan X kurang Y-nya 0 ya. X kurang Y-nya 0. Sedangkan X tambah Y-nya
45 tadi ya. X kurang Y-nya 0, karena 0 bisa dibagi 11 ya, habis. X tambah Y-nya 45. Kalau ini kita tambahkan, nanti kan Y mati, 2X sama dengan 45. X sama dengan 45 per 2. Nah, itu tidak bulat. Karena X-nya tidak bulat, maka kasus ini tidak memenuhi. Kita tulis TM. Kita lanjut ke kemungkinan ketiga, karena ini kemungkinan kedua tidak ada yang memenuhi. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga, kalau selisih X kurang Y itu adalah negatif 11. Negatif 11 juga habis dibagi 11 ya. Lalu jumlahnya X tambah Y 45. Jadi kalau kita tambahkan nanti kan 2X sama dengan 34, jadi X-nya dibagi 2, 17 ya. Dapat Y-nya sisanya 45 kurang 17, 28. Nah, sekarang kita cari kemungkinan urutan genap ya. Kalau dijumlahkan itu 28. Lebih mudah mencari kemungkinan urutan genap daripada mencari kemungkinan urutan ganjil ya. Karena urutan ganjil ada 5 anggotanya. Sedangkan urutan genap anggotanya cuma 4 ya. Jadi lebih mudah mencari kemungkinan urutan genap ya. Jadi kita cari yang jumlahnya 28 ya. Ini termasuk gede, kita coba dari 9, lalu 8, 9 tambah 8, 17, supaya 28, 11 lagi ya. 11 lagi itu bisa 74, bisa 65 ya, 98, 65. Itu saja yang 11 ya. 74, 65, 56 udah berulang. Kalau 97, ini 16. Supaya 28, 12 lagi. 12 lagi, wah nggak bisa, paling gede itu 66, padahal ini kembar ya. Nah, ternyata nggak bisa lagi ya. Tidak bisa lagi, berarti cuma 2 kemungkinan ya. Cuma 2 kemungkinan. Sehingga kita bisa cari kemungkinan 3 ini, banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan untuk yang kasus 3 ini. Itu kan ini ada 2 ya. 2 dikali kita ambil untuk satu kasus. Untuk urutan genapnya 9874. Ini kan masih bisa diacak ya. Ya bisa 7849 itu sebanyak 4 faktorial. Lalu sisanya selain angka ini kan di urutan ganjil itu ada 5 angka. Itu juga bisa diacak ya. Berarti sebanyak 5 faktorial urutan. Nah, sehingga kemungkinan 4, seandainya kita coba kemungkinan 4, selisihnya 22, apakah mungkin? Apakah mungkin jumlah urutan ganjil dikurang jumlah urutan genap itu 22? Kita ambil saja coba kemungkinan terbesar X ya. Itu 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5. Y-nya 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya. Ini 5, 5, 5, 5, 5 ya. Bisa juga ya. Kita coba yang 22 ya. Ya, seandainya kemungkinan 5, kemungkinan 4 kita coba yang selisihnya adalah 22 ya. Kita coba yang selisihnya 22, tetapi jumlahnya 45. Kalau kita tambahkan nanti 67. 67 ganjil dibagi 2 ya tidak bulat. Berarti ini tidak memenuhi. Begitu juga min 22 ya. Nanti jumlahnya itu 2X sama dengan ganjil tidak memenuhi juga. Berarti cuma ini saja kemungkinan yang memenuhi. Sehingga bisa kita total semua kemungkinan. Ya, total semua kemungkinan. Ya, itu sama dengan kemungkinan pertama tadi yang ini. 9 kali 4 faktorial kali 5 faktorial. Lalu kita tambah dengan 2 kali 4 faktorial 5 faktorial. Sama-sama ada 4 faktorial 5 faktorial. Berarti tinggal menambah 9 tambah 2 berarti 11 ya. Berarti 11 kali
4 faktorial kali 5 faktorial. Sama dengan 11 kali 4 faktorial itu 24. 5 faktorial itu 120 ya. Jadi kalau ini kita kali hasilnya 31.680. Jadi ada 31.680 bilangan yang bisa kita susun dari digit-digit 1 sampai 9 sehingga bilangan itu habis dibagi 11 ya. Jadi jawabannya yang B. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.